Hai, saya Tom MC, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini spesial banget buat cryptocurrency lovers. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai masa depan cryptocurrency. So, teman-teman, buat kita semua yang bergelut atau bermain di cryptocurrency, Anda yang investasi ataupun membeli koin-koin, tahukah Anda bahwa Anda sedang berinvestasi di mana? Apa yang sedang Anda investasikan? Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa cryptocurrency makin hari makin bergeser. Kalau Anda memperhatikan, saya tidak membahas lagi tentang cryptocurrency karena cryptocurrency sedang berada di dalam masa perubahan yang serius. Karena sekarang bukan soal cryptocurrency-nya yang lebih penting, tapi blockchain-nya yang akan dimanfaatkan. Nah, so mari kita lihat, saya akan menggambarkan, karena kita membahas tentang uang, saya mau Anda mempelajari atau mengerti tentang sejarah uang dulu. Oke, mari kita lihat. So, kita akan start dengan uang 1.0. Jadi, zaman dulu, mungkin 9.000 tahun BC, kita semua bekerja berdasarkan barter. Artinya apa? Kalau saya punya produk atau barang, saya mau tukarkan dengan barang lain yang dianggap nilainya sama, maka transaksi itu akan terjadi. Tetapi yang jadi masalah adalah barter ini sifatnya repot. Kenapa repot? Bayangkan kalau misalnya Anda ingin membarter tanah dengan sapi. Anda harus bawa sapinya, Anda harus bawa tanahnya, lalu kemudian Anda bertransaksi, ini repot banget. Maka para pedagang di China melakukan transformasi yang luar biasa, yaitu dengan menciptakan yang disebut replika, supaya sapinya bisa dibawa dalam bentuk lain. Misalnya, kalau saya punya sapi, saya buat replika sapi berbentuk bronze. Oke? Ini 1000 tahun, ini uang 2.0. Oke? Tahun berapa? 1100 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita berada di era 3.0. 3.0 itu artinya apa? Di tahun 600-an sebelum Masehi, ada seorang raja bernama Alatas. Beliau adalah raja di Turki. Raja di Turki ini menciptakan sebuah prinsip keuangan baru, yaitu standar coin minting. Standar coin minting itu apa? Masih ingat ada koin dengan misalnya gambar seorang raja atau seorang ratu. Kita masih menggunakan prinsip uang 3.0 ini dengan standard coin. Dengan uang kertas. Ini kan standar uang kertas yang kita miliki itu adalah standar. Tetapi yang jadi masalah adalah uang koin ini koinnya sendiri harus punya intrinsic value. So let's say misalnya, kalau saya ingin membawa atau bertransaksi misalnya 1 miliar rupiah, saya harus memiliki intrinsic value 1 miliar. Misalnya bentuknya apa? Ya bisa silver atau gold gitu loh. Bahwa emas dan silver senilai 1 miliar itu besar dan berat sekali. Maka muncullah yang namanya, ini dia. Muncullah yang namanya bank. Apa kerja bank? Kerja bank adalah mengajak orang untuk menyimpan emas mereka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam safe deposit, lalu bank menerbitkan yang disebut IOU. IOU artinya surat hutang. Nah, surat hutang ini bentuknya apa? Kertas. Kertas itu jauh lebih ringan daripada emas ataupun perak, tetapi
nilainya mewakili emas. Nilai surat utang ini mewakili emas. Jadi kalau Anda punya uang senilai, surat hutang senilai 1.000, Anda punya emas senilai 1.000. Begitu. Oke. Jadi ini yang membuat inflasi itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena kita memiliki emas dalam bentuk kertas. Karena emas tidak pernah ada inflasi, maka ketika emas melahirkan uang kertas kita tidak akan menyusut nilainya. Tapi yang terjadi adalah kalau uang harus memiliki nilai intrinsik. Kalau begitu uang yang hari ini kita pakai apakah memiliki nilai intrinsik? Ternyata uang yang ada hari ini tidak punya nilai intrinsik. Kenapa? Tahun 1971 Presiden Nixon memutuskan bahwa US akan cetak uang tanpa di-backup oleh emas. Terus bagaimana cara menciptakan uang US dollar ini tidak ada inflasi? US dollar mewajibkan transaksi menggunakan US dollar untuk beli oil, untuk transaksi ekspor import, untuk transaksi apapun. Di sini terjadilah atau muncullah yang namanya currency. Nah, currency is not money atau money is not currency. Currency itu tidak memiliki intrinsic value. Ini tidak ada. Dia cuma ada buying power gitu. Dia punya buying power. So, apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Coba Anda bayangkan Anda punya 1 rupiah. Kalau di backup oleh emas, harusnya 1 rupiah itu sama dengan 1 US dollar. Kira-kira begitu. Betul nggak? Tapi kenyataannya kan nggak begitu. 1 rupiah Anda tidak sama dengan 1 US dollar. Anda punya 100 rupiah tidak sama dengan 100 US dollar. Mana yang lebih tinggi buying powernya? US dollar. Kenapa? Karena rupiah hanya dimiliki oleh satu negara. Dipakai oleh satu negara. US dollar dipakai oleh puluhan negara. Bisa 30, bisa ratusan negara. Kalau ada negara 100 ya 100 negara belanja ya harus beli US dollar dulu. Yang kedua adalah cadangan devisa. Cadangan devisa itu apa? Ya, Anda mau transaksi harus pakai dolar, ya harus simpen dolar. Tapi sebetulnya ini tidak relevan lagi, gitu loh. Kalau zaman dulu nyimpen emas itu cadangan devisa. Sekarang cadangan devisanya adalah US dollar, gitu. Oke? So, ini kita cerita panjang lebar di 3.0. Oke, uang tidak 3.0. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke era 4.0. 4.0 itu ada, menurut saya ada 3. 1. Menghilangkan dominasi central bank. Dengan cara apa? Dengan ada yang namanya blockchain. Oke. Yang kedua, menghilangkan yang namanya dominasi US dollar. Dengan cara mengembalikan kepada backup emas. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, transaksi digital. Ini adalah bentuk alatnya, alat transaksinya adalah kripto. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masa depan kripto ini bagaimana? Masa depan kripto adalah bagaimana central bank akan hilang, bagaimana US dollar akan berkurang kekuatannya, baru digital currency ini akan berjalan. Sekarang ada satu isu ya, mungkin Anda bisa baca di mana-mana atau sedang isu di luar negeri, negara-negara Islam sedang menciptakan yang namanya de-dolarisasi. Artinya apa? Mereka ingin menghilangkan ketergantungan terhadap dolar dengan menciptakan alternatif transaksi, alat transaksi. Kalau sebelumnya pakai US dollar, mungkin ke depannya akan menggunakan let's say dinar. Ya, atau ke depannya menggunakan emas. Jadi backup ini jelas, currency-nya
didasari oleh intrinsic value. Oke. So, masa depan cryptocurrency 2020 adalah Anda harus memutuskan. Satu, Anda sedang investasi di mana? Anda sedang investasi pada fluktuasinya atau Anda sedang investasi di alat transaksinya. So, contoh ya. Ini kita sedikit melenceng sedikit. Katakan Anda memiliki yang namanya Bitcoin. Bitcoin 1 itu tidak pernah berubah nilainya. Kenapa? Karena supply-nya tetap. Ini yang menyebabkan nilai dia bertahan sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah rupiahnya yang naik turun. Rupiahnya yang naik turun gitu. Supply-nya tetap, rupiahnya naik turun. Sama seperti emas. Emas 1 gram harganya sama, nggak pernah berubah. Tetapi karena inflasi rupiah, maka harga emas menjadi gini grafiknya. Harga emas grafiknya naik terus, begitu. So, pertanyaan saya adalah, Anda mau invest di mana? Anda invest di fluktuasi atau Anda mau invest suatu hari Anda punya yang namanya alat untuk bertransaksi. Inilah yang menjadi masa depan cryptocurrency ke depannya. Masih panjang sekali untuk menjadi adopsi, untuk diadopsi di banyak tempat. Tetapi Anda jangan salah, karena China sudah mau menciptakan uang kripto sendiri. Kemudian Rusia. Saya belum tahu negara-negara Islam akan menciptakan cryptocurrency atau tidak, tetapi mereka akan menciptakan sebuah alat transaksi alternatif selain US dollar. So, teman-teman, semoga alat cerita ini bisa memberikan Anda bayangan ya tentang uang, tentang masa depan uang dan masa lalu uang. Karena tujuan dari uang adalah mempermudah alat transaksi. Tujuannya seperti itu. So, kalau misalnya US dollar atau mata uang yang kita miliki sekarang, currency yang kita miliki sekarang, mempersulit kita untuk transaksi, dengan otomatis manusia akan menemukan cara-cara lain yang lebih banyak kemudahannya daripada kesulitannya. So, thank you so much. Saya harap teman-teman bisa mengerti maksud dan tujuan saya. Karena uang ini makin hari makin kompleks. Negara-negara ini makin terpecah ya. Ada negara-negara yang masih tetap ingin menggunakan dominasi US dollar. Ada negara-negara yang tidak lagi mau menggunakan US dollar. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang merasa bahwa ide dari cryptocurrency adalah hilangnya central bank. Kita bertransaksi bebas, tidak perlu ada orang tengah. Dan ini semua sudah terjadi lewat Bitcoin. Ya, saya membayar kursus menggunakan cryptocurrency. Anda bayangkan ya, waktu itu saya ke Western Union, tutup. Mau kemana tutup. Saya bayar pakai XRP, selesai. So, pertanyaannya adalah, ini adalah kemudahan yang akan terjadi lewat cryptocurrency. Tetapi Anda harus tahu Anda beli kripto untuk apa. Anda harus membeli kripto karena suatu hari kripto yang dipakai oleh institusi untuk bertransaksi. Fiat money bisa jadi akan sangat rendah sekali nilainya, sehingga akhirnya Anda mau beli kripto menjadi sangat mahal. Sama seperti dulu. Bukan Bitcoinnya yang naik nilainya, tetapi nilai uangnya yang berubah. Karena Bitcoin disebutnya emas dalam bentuk digital. Nilainya nggak berubah, dia tetap Bitcoin ya, satu Bitcoin ya satu. Tetapi karena nilai rupiahnya berubah-berubah, akhirnya Bitcoinnya pun berubah. Plus ditambah dengan supply dan demand tentunya. Ya, makin sedikit supply Bitcoinnya, otomatis harganya akan semakin tinggi. Orang berani bayar lebih mahal, itu normal. So, teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga mengerti. Kalau nggak ngerti, mohon maaf. Coba ulang-ulang lagi videonya. Ya, kalau saya rekap, pertama adalah uang adalah sesuatu yang simple. Sesuatu yang simple. Transaksi, jual beli, barter. Saya punya apa, kamu punya apa, saya membutuhkan, kita tukeran. That's as simple as that. Yang menciptakan ini menjadi kompleks adalah adanya orang tengah. Orang tengah itu siapa? Bankers. Dimana yang tidak saya ceritakan adalah bank menyimpan uang.
Anda, tapi bank boleh meminjamkan uang ke orang lain. Itu kan akhirnya dengan interest. Nah itulah, interestnya ini yang jadi masalah. Betul ya? Interest yang jadi masalah. Saya punya uang 1 kilogram emas, bank tidak meminjamkan 1 kilo. Dia bisa meminjamkan 10 kilo. Dia bisa meminjamkan 10 kilo, 10 kali leverage. Ya, karena ada prinsip leverage di sana. Dan ketika uang itu kembali, yang menarik adalah Anda dapat interest? Enggak dapat interest. Kenapa? Karena ada inflasi. Ya dapat interest sih, tapi dengan inflasi beda-beda tipis. Tetapi bank akan mendapatkan interest, bunga dari yang dipinjamkan, supaya dia bisa loaning back the money. Cryptocurrency menjadi penengah. Dan yang hebat bukan kriptonya nanti, tapi blockchain sistemnya, blockchain teknologinya. Nah, blockchain teknologi ini akan membantu mewujudkan dunia bisa jadi tanpa perbankan. Jika bermanfaat, silahkan komen, share. Saya Tom MC Iflu. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.